Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan, ismahuli an u'arifa nafsi. Ismi Aulia Nur Afifah Rahmi. Ana min firqati thaniyah. Wa fi hadhihi al-fursah sa'ubayyin lakum at-ta'rif min fonetik. Jadi langsung saja kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian fonetik. Di dalam ilmu linguistik terdapat cabang yang membahas tentang bunyi-bunyi bahasa yang disebut dengan fonologi. Nah, kemudian fonologi ini memiliki dua bagian lagi, yaitu fonetik dan fonemik. Nah, jadi fonetik ini adalah cabang di dalam subcabang di dalam ilmu linguistik, yaitu cabang dari fonologi. Nah, jadi fonetik ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu phonetics, yang berarti suatu cabang ilmu fonologi yang membahas, mempelajari, dan menganalisis tentang bunyi-bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bahasa tersebut memiliki fungsi persamaan ataupun perbedaan makna. Nah, jadi ilmu fonetik ini hanya membahas bunyi-bunyi bahasa tanpa memperhatikan perbedaan maknanya. Nah, mungkin itu penjelasan tentang apa itu fonetik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan sekelompok saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mansur. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang materi kami, yaitu fonetik. Yang mana fonetik ini telah dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Aulia Nur Afifah Rahmi, apa itu fonetik. Nah, saya sendiri di sini akan menjelaskan tentang apa itu fungsi fonetik. Nah, sebelumnya perlu kawan-kawan ketahui bahwasanya fonetik itu sama halnya dengan bunyi. Bunyi adalah fonetik dan fonetik adalah bunyi. Antara bunyi dan fonetik itu sama aja. Nah, untuk fungsinya tersendiri adalah yang pertama, itu berusaha menemukan kebenaran umum dan juga memformulasikan tentang hukum-hukum bunyi dan juga pengucapannya. Nah, maksud dari kebenaran umum di sini apa sih? Nah, kebenaran umum di sini maksudnya kebenaran atau fakta-fakta tentang bunyi, tentang keluarnya bunyi. Nah, seperti itu. Lalu tentang memformulasikan hukum-hukum bunyi di sini tuh apa sih maksudnya? Memformulasikan bunyi di sini maksudnya setiap bunyi itu pasti mempunyai hukum-hukum. Seperti halnya dalam ilmu fisika ada yang namanya hukum Newton 1, hukum Newton 2 dan hukum Newton 3. Jadi setiap bunyi itu mempunyai hukum. Lalu yang terakhir adalah pengucapannya. Nah, pengucapan di sini seperti apa sih orang tuh ketika dia mengucapkan sesuatu, apakah telah benar atau salah gitu. Nah, oke. Jadi itu untuk fungsi dan juga maksud dari fonetik tersebut. Lalu orang yang telah terlatih dalam ilmu bunyi ini akan mempunyai pengetahuan dan juga kemahiran menganalisis dan juga menghasilkan tiap bunyi bahasa. Jadi orang yang sudah mahir dan juga sudah terlatih dengan ilmu bunyi ini, sudah paham betul dengan ilmu bunyi ini, maka dia itu akan mahir dan juga tidak akan bingung lagi tentang bagaimana cara dia mengeluarkan bunyi atau bahasa dalam semua bahasa, baik itu bahasa Arab, bahasa Inggris, Thailand, Malaysia dan juga lain hal sebagainya. Jadi setiap bunyi itu berbeda-beda cara pengucapannya. Ibaratnya tuh kayak logat dan juga tempat keluar bunyinya itu. Nah, untuk tempat keluar bunyi nanti itu akan dijelaskan oleh rekan kami selanjutnya. Lalu ia juga dapat menguraikan dengan setepat-tepatnya dan juga sederhana-sederhananya pembentukan bunyi bahasa asing tersebut. Nah, jadi orang yang sudah yang sudah terlatih dan juga mahir dengan fonetik ini, maka dia tuh akan bisa menyederhanakan bunyi tadi dan juga akan bisa ya kayak mengatasinya lah, bagaimana ibaratnya tuh kayak sudah bisa meimbangi lah, harus bagaimananya cara mengeluarkan bunyi tersebut. Nah, lalu yang terakhir adalah orang yang sudah mahir tadi juga dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu dengan betul dengan mempergunakan alat-alat ucapnya sesuai dengan uraian yang telah diformulasikannya tadi. Nah, itulah fungsinya dari fonetik tersebut. Jadi orang yang sudah mahir, orang yang sudah pandai, orang yang sudah terlatih dengan ilmu fonetik ini, dia itu akan benar-benar menghasilkan bunyi itu dengan betul dan juga dengan tepat, karena dia telah mempergunakan alat-alat ucapnya itu sesuai dengan uraian yang telah ia formulasikan atau yang telah ia pelajari atau yang telah ia
ia praktekkan selama ia pelajari. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk mengenai fungsi dari fonetik ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugenur. Di sini saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai jenis fonetik. Jenis fonetik di sini terbagi menjadi 3, yaitu artikulatoris, fonetik akustis, dan fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris atau disebut dengan fonetik organis atau disebut dengan fonetik fisiologis adalah fonetik yang mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan oleh alat-alat bicara. Maksud di sini alat-alat bicara adalah gerakan bibir, lidah, organ-organ manusia yang menghasilkan memproduksi suara atau bunyi. Kemudian fonetik akustis. Ada fonetik yang mempelajari bunyi bahasa menurut aspek fisiknya. Apa-apa saja aspek fisiknya, yaitu frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi itu adalah getaran yang terdengar oleh manusia, bisa terdengar oleh manusia dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Kemudian getaran itu termasuk bentuk fisik. Amplitudo adalah suatu simpangan maksimum dari suatu gelombang yang akan mempengaruhi kuat lemah bunyinya. Jadi semakin besar energi yang dikeluarkan oleh amplitudo, maka semakin besar bunyi yang didengar oleh manusia. Kemudian intensitas bunyi atau bisa disebut gelombang bunyi. Kemudian timbre bunyi atau bisa disebut dengan warna nada bunyi atau kualitas nada bunyi. Di sini saya akan memberikan contoh. Contohnya misalnya kita memainkan gitar, biola, yang dengan berkaitan dengan memetik. Jadi di sini gitar, jika kita petik maka dia akan bergetar sehingga menyebabkan udara bergetar. Maka sehingga terjadilah bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Kemudian fonetik auditoris adalah fonetik mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Maksud di sini adalah bagaimana proses telinga menerima bunyi. Misalnya proses telinga menerima bunyi kan pertama ada suara bunyi, kemudian masuk dari telinga, diproses oleh gendang telinga, kemudian masuk ke otak, kemudian diproses oleh otak sehingga dapat dipahami. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lara Betriana. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai alat-alat bicara, yang mana pada makalah kami terdapat 25 alat bicara, yaitu paru-paru, batang tenggorokan, pangkal tenggorokan, pita suara, krikoid, tiroid, aritenoid, dinding rongga kerongkongan, epiglotis, akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, ujung lidah, daun lidah, anak tekak, langit-langit keras, langit-langit lunak, gusi, gigi atas, gigi bawah, bibir atas, bibir bawah, mulut, rongga mulut, dan rongga hidung. Jadi, cara kerja alat-alat bicara tersebut terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu subsistem abdominal, subsistem fonatoris, dan subsistem artikulatoris. Yang mana subsistem abdominal meliputi paru-paru, otot perut, dan diafragma. Kemudian subsistem fonatoris meliputi batang tenggorokan, pangkal tenggorokan, pita suara, dan rongga kerongkongan. Yang terakhir, subsistem artikulatoris mencakup seluruh artikulator
maupun pasif. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang mekanisme terjadinya bunyi bahasa atau fonasi. Nah, mekanisme terjadinya bunyi bahasa yang pertama yaitu udara dipompakan dari paru-paru melalui batang tenggorokan ke pangkal tenggorokan yang di dalamnya terdapat pita suara. Pita suara tersebut harus terbuka agar udara bisa keluar melalui rongga mulut atau melalui rongga hidung atau bahkan melalui kedua-duanya. Kemudian udara tadi diteruskan ke udara bebas. Apabila udara keluar tanpa mendapatkan hambatan dimanapun, maka kita tidak akan mendengar bunyi apapun. Nah, hambatan-hambatan itu antara lain adalah antara pita suara, kemudian antara akar lidah dan dinding kerongkongan. Berkenaan dengan hambatan pita suara, perlu dijelaskan bahwa ada 4 macam posisi pita suara, yaitu pita suara terbuka lebar, pita suara agak lebar, kemudian pita suara sedikit terbuka, dan pita suara tertutup rapat-rapat. Kalau posisi pita suara terbuka lebar, maka tidak akan terjadi bunyi bahasa. Nah, posisi ini adalah posisi untuk bernafas secara normal. Kemudian, apabila pita suara terbuka agak lebar, maka akan terjadilah bunyi bahasa yang disebut bunyi tak bersuara atau voiceless. Kemudian, apabila pita suara terbuka sedikit, maka akan terjadi bunyi bahasa yang disebut bunyi bersuara atau voice. Sedangkan apabila pita suara tertutup rapat, maka akan terjadi bunyi hamzah atau glottal stop. Nah, sesudah melewati pita suara, arus udara bergerak menuju alat-alat ucap tertentu yang terdapat di rongga mulut, yakni tempat bunyi bahasa terjadi dan dihasilkan. Tempat-tempat tersebut disebut tempat artikulasi, dan proses terjadinya disebut artikulasi. Alat-alat yang digunakan disebut artikulator. Nah, artikulator terbagi menjadi 2, yaitu artikulator aktif dan artikulator pasif. Artikulator aktif adalah alat ucap yang bergerak atau digerakkan seperti bibir bawah dan lidah. Kemudian, artikulator pasif adalah alat ucap yang tidak dapat bergerak, misalnya gigi atas, langit-langit keras, dan langit-langit lunak. Nah, sekian presentasi dari kami kelompok 3. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.